Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pelaksanaan salat Id kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa laporan. Pertama, laporan tentang zakat fitrah, bahwa telah kami terima zakat fitrah total dengan beras 97,5 kilo dan kemudian uang sebesar Rp485.000 dan kemudian jumlah muzaki itu 50 jiwa. Adapun penerima atau mustahik itu 18 orang, 18 jiwa atau pakat dengan alokasi per penerima 5 kg beras ditambah uang Rp25.000 per jiwa. Kemudian laporan penerimaan tentang infak rumah kaum masjid adalah sampai saat ini total yang kami terima Rp20.400.000. Pada kesempatan kali ini kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa kita di pimpinan Ranting Muhammadiyah Sumber Baru akan melanjutkan program untuk pembangunan rumah kaum masjid, karena dengan pembangunan rumah kaum masjid ini mudah-mudahan sebagai titik awal kita untuk Muhammadiyah di sini semakin berkembang, karena biasanya jamaah kita di sini sangat-sangatlah kurang. Mudah-mudahan dengan adanya rumah kaum dan ada yang menempatinya, sehingga dengan adanya kaum itu pelaksanaan sholat 5 waktu di masjid ini dapat terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu dapat tahu bila ada yang ingin menyalurkan donasinya dapat menghubungi kami panitia ataupun dapat langsung ditransfer melalui rekening Lajismu Tanah Bumbu. Mungkin demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan
melakukan pelaksanaan sholat Id, yang mana pelaksanaan ini seperti biasanya sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama ada takbir zawaid atau takbir tambahan sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat kedua ditambah dengan takbir sebanyak 5 kali. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hebat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kita semua rapatkan dan luruskan saf, isi saf kosong yang di depan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khasi'ah, 'amilatun nasibah, تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
اليقين ورزقنا صيام رمضان وقيامه وبلغنا يوم العيد وإتمامه نحمده على الفضل والإحسان ونشكره على جزيل العطاء والامتنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di hari yang suci ini, hari Idul Fitri. Dengan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan iman dan kebersamaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba yang taat dan manusia yang bermanfaat bagi sesama. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalani ibadah di bulan Ramadan. Namun perlu kita pahami bersama bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kembali makan dan minum seperti biasa, atau sekedar memakai pakaian yang baru dan berkumpul dengan keluarga. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil membawa nilai Ramadan ke dalam kehidupan kita setelahnya. Ramadan telah melatih kita untuk sadar, menahan diri, memperbanyak ibadah dan peduli kepada sesama. Maka Idul Fitri adalah saat untuk membuktikan pada kita benar-benar berubah menjadi lebih baik atau kembali seperti sebelumnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita juga di hari yang mulai ini agar Idul Fitri benar-benar menjadi kemenangan yang hakiki. Yang pertama, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah dan berbanyak takbir. Allah Ta'ala berfirman, "Walitukmilul iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuknya agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir yang kita kumandangkan adalah bentuk syukur atas nikmat iman dan kesempatan menjalani Ramadan. Para ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa takbir di hari raya bukan sekedar ucapan, tetapi tanda pengakuan bahwa semua keberhasilan ibadah kita adalah karena pertolongan Allah. Yang kedua, kita harus tetap menjaga ibadah setelah Ramadan. Allah berfirman, yang artinya sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kematian. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah tidak berhenti setelah Ramadan. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa al-yakin dalam ayat ini berarti kematian, sehingga seorang muslim harus terus beribadah sepanjang hidupnya. Tanda Ramadan kita diterima adalah ketika kita tetap istiqomah dalam kebaikan setelahnya. Yang ketiga, kita harus menjaga lisan dan sikap kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahmatullah. Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini adalah pedoman utama dalam menjaga ucapan. Di hari yang bahagia ini, jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan perkataan atau sikap. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika kita juga membahagiakan orang lain, atau juga melalui pertanyaan basa-basi yang justru menimbulkan sakit hati. Yang keempat, kita diingatkan untuk tidak berlebihan atau boros atau tabdir. Allah berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Artinya sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 27.
Ibnu Abbas menjelaskan bahwa takdir adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um juga menegaskan bahwa berlebihan dalam hal yang mubah hingga melampaui batas termasuk bentuk pemborosan yang tercela. Maka dalam merayakan Idul Fitri kita harus sederhana, tidak menghamburkan makanan dan tidak berlebihan dalam pengeluaran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, kita harus menjauhi sikap pamer dan kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarah. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa kesombongan adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Oleh karena itu, jangan sampai kita memamerkan harta atau kebaikan dengan cara yang dapat melukai hati orang lain dan menimbulkan rasa iri. Yang keenam, yang tidak kalah penting adalah saling memaafkan dan menjaga silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u wasfahu." Artinya, maafkanlah dan berlapang dadalah. Quran Al-Baqarah ayat 109. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ahabba ayyusitalahu fi rizki wa yusalahu fi athari wa yasilu rahimahu." Artinya barang siapa ini dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa silaturahmi menjadi sebab bertambahnya keberkahan rezeki dan umur, baik secara hakiki maupun maknawi. Menjelaskan bahwa silaturahmi membawa keberkahan dalam hidup, baik dalam rezeki maupun umur. Selain itu, di hari yang penuh kebaikan ini, kita juga harus menjaga lingkungan dan alam sekitar. Jangan sampai perayaan Idul Fitri justru meninggalkan sampah yang berserakan, membuang sampah ke sungai atau merusak lingkungan. Allah berfirman, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatatul iman." Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kebersihan lahir mencerminkan kebersihan batin, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari adab seorang muslim dalam memakmurkan bumi. Maka menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merusak alam adalah bagian dari ibadah yang harus kita jaga. Jika kita mampu menjaga semua ini, nilai ini syukur, istiqomah, menjaga lisan, hidup sederhana, rendah hati, menjaga silaturahmi, serta peduli terhadap lingkungan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang benar-benar meraih kemenangan di hari Idul Fitri. Semoga Ramadan yang telah kita lalui membawa perubahan dalam diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat dan lebih bermanfaat bagi sesama serta alam sekitar. Marilah kita tutup khutbah hari ini dengan menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah SWT. Allahumma bir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma bir al muslimina fi kulli makan wajma'hum kalimatuhum 'alal haqqi wal huda wadfa'anhum fitnah ma dhahar min hawa ma batan. Allahumma ansur ikhwana muslimina fi Palestin wa fi kulli makanin wa kalahum nasiran wa mu'inan wa arfa'anhum tulma maluban warzuqhum syukra wa tamaba wa rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ruku'atana wa sujudatana wa tub alaina wa tawbatan nasuhana wa ja'alna minal maqbulina wa la taj'alna minal mufridina. Allahumma fir li walidaina warhamhum kama rabbayana shaghira wa fir liman sabaqana bil iman waj'al kuburahum rawdatun min riyadil al-jannati wa nawra lahum fiha. Allahumma asbih mardana wa mardal muslimina shifaan la yughadiru syaqaman faraj mahmumin wa nafsul qulubi makrubina wa qadid tujuna anil matini wa sir amrona wa umrahum ya rabbal alamin.
Allahumma taqabbal 'anal iman wal islam waj'alna minal mustaqimina 'ala ta'atika wa 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa taqilna ila anfusina tarfatan 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian kegiatan sholat id kita, alhamdulillah telah terlaksana. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, dan juga kami memohon maaf apabila selama pelaksanaan kita pada hari ini terdapat kesalahan dan kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Dan mohon izin di kesempatan kali ini kami membagikan surat permohonan infak jariyah pembangunan rumah kaum. Dari surat ini kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membangun masjid termasuk fasilitas di dalamnya karena Allah, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga dari segala masjid. Nah, sehubungan dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan pelayanan ibadah di Masjid Al-Muhajirin pimpinan ranting Muhammadiyah Sumber Baru, kami bermaksud membangun rumah kaum atau marbot dengan tipe 36. Fasilitas ini sangat mendesak agar petugas kaum dapat menetap di lingkungan masjid guna menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban ibadah jamaah secara maksimal. Adapun estimasi biaya pembangunan yang diperlukan adalah sebesar Rp76.813.000. Kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi menanam saham akhirat dalam pembangunan ini melalui infak terbaik. Saluran donasi dapat langsung melalui Manusia atau transfer pada rekening Bank Falso Syariah dengan nomor rekening 7300558903 atas nama Lajismu Tanah Buku Infak. Kode unik mohon tambahkan 01 di akhir nominal transfer. Misalnya mau transfer 50.000 maka menjadi 50.000 rupiah. Donasi langsung atau transfer agar konfirmasi ke nomor WA tersebut 0812 5562 6223. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwa infak Bapak Ibu sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir dan menjadi wasilah keberkahan harta serta keluarganya. Adapun total penerimaan kita sekarang adalah 20.400.000. Jadi masih ada kekurangan sekitar 56 juta. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada minuman, ada snack jajan sedikit. Silakan dinikmati. Mas,
Hari raya kedua. Silakan Pak, silakan. Bapak Ibu yang di luar, jangan pulang dulu ya. Nanti setelah ini kita sedikit nikmati konsumsi. Habis itu nanti kita di luar untuk foto bersama, ya, kenang-kenangan setahun sekali ya kita berkumpul di sini. Nah, nanti kita foto bersama di depan masjid. Revisi ketua